di sini Prabowo 612, tapi kita cek di hasil suara. Di hasilnya ternyata 112. Buset guys. 112 saja. 112 dari 600. 112 saja. Dan hasilnya Mas Ganjar Pranowo betul 2. Jadi di sini cuma 112 yang sesungguhnya seperti itu, tapi kemudian kalau kemudian kita lihat di sini 612. Jadi ada pencuriannya 500 suara. 500 suara dari mana? Ini kecurangan yang luar biasa sekali dan dahsyat betul. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys, karena Bapak Bambang Wijoyanto bakal ngebuktikan guys. Ini pembuktian guys kecurangan di pemilu 2024 guys. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng. Betul-betul dahsyat curangnya guys. Lupakan quick count, sekarang kita masuk di real count, dan nanti juga Masuk kita real akan count. menjelaskan betapa kecurangan-kecurangan itu dahsyat sekali sehingga quick count harus dipersoalkan, apalagi nanti real count-nya kalau kecurangan itu tidak diperbaiki itu juga bermasalah. Mari kita sekarang bagian yang pertama lihat real count. Ini pada jam 11.33 pada 15 Februari 2024. Ini dari real count-nya Amin. Di sini total TPS-nya yang sudah yang keseluruhannya itu adalah 820.161. Nah, hari ini baru sekitar ini mungkin 10% ya. Nanti datanya akan saya lihat. Jadi kira-kira total TPS yang 820 baru sekitar 10%. Mungkin bukan 10%, 7-8% lah. Tapi kemudian kalau melihat komposisi suaranya, kelihatan adalah Anies Muhaimin 34%, terus kemudian Prabowo Gibran 52%, Ganjar Mahfud 12%. Apa yang bisa dilihat dari kasus ini? Jumlah kemenangan Prabowo Gibran itu hanya 52% saja. Jadi kalau kita menggunakan angka psikologis, kalau kita bisa membuktikan kecurangan di 3% saja, maka akan terjadi 2 putaran. gitu. Ini sangat penting untuk dikemukakan. Jadi tidak benar angkanya itu bisa melewati sampai 60%. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi ya, ini gitu guys ya. dikemukakan pada tanggal 15 Februari jam 11.34 WIB, dan dari komposisinya ini masih di bawah 10% dari TPS yang diterima, dan dari komposisinya angkanya Anies Baswedan, Muhaimin mencapai 30. Buktinya mana Pak? 79%. Sedangkan Prabowo hanya 52%. Jadi angka psikologiknya kalau kita ingin masuk putaran kedua tinggal mengurangi 3% suara saja. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. 3% suara itu kita dapatkan dan bisa membuktikan kecurangan itu. Mari kita lihat. Sekarang saya akan masuk ke datanya pemilu. Data pemilu dari KPU. Saya mengambil dari KPU. ininya Jawa Tengah, ya. Jawa Tengah yang saya ambil. Terus kemudian saya mengambil di kabupatennya Pati. Ini Pati di sini. Lihat jelas. Terus udah gitu kecamatannya adalah Kecamatan Sukolilo. Ini. Terus kemudian desanya adalah Sumber Soko, dan kemudian TPS-nya 003. Mari kita lihat apa hasilnya. Teman-teman, kalau kita lihat hasilnya, hitungan suaranya adalah perolehan suara Anies Baswedan cuma dapat 4 orang. Prabowo Subianto 425. Dan kemudian Ganjar Pranowo 30. Ya. Ini kira-kira hasilnya. Ada suara sahnya. Coba lihat. Bagaimana mungkin suara sah 159, tapi kemudian hasilnya Pak Prabowo itu 425. Ini pasti kecurangan. Curang yang luar biasa. Mari kita cek lagi sekarang. Kita cek sekarang di menggelembungkan suara ya. C1-nya. Mari kita cek C1-nya. Nah, teman-teman, ini C1-nya ya, hasil dokumennya nih. Mari kita lihat C1-nya. Kalau lihat di sini, jumlahnya suara Anies memang betul 4. Tapi jumlah suara Prabowo yang ada di sini hanya 125. 125 di atas tadi dikemukakan suaranya Pak Prabowo itu bukan 125 tapi 200. Mana tadi? 200 berapa tadi?
jumlahnya ini 425. Jadi ada 300 suara yang curang. Pak Prabowo suara ini 425 dan 300 suara. curang. Sangat 300 suara curang hantu. sekali. Sementara di C1 tadi disebutkan hasilnya hanya 125. Tapi kemarin perolehan suaranya 425. Padahal jumlah suara sah seluruhnya 159. Itu contoh Jawa Tengah. Mari sekarang kita masuk ke contoh yang lainnya. Saya sekarang bergeser ke Nusa Tenggara Barat. NTB. Di Nusa Tenggara Barat, saya masuk di Kabupaten Bima, saya masuk di Ambalawi, kecamatannya, saya masuk di Rite, desanya, dan saya masuk di TPS 002. Mari kita cek. Hasil perolehan suaranya, Anies Baswedan hanya 60, Prabowo Subianto 612, 612. sementara suara Ganjar Mahfud 2. Mari kita cek di Berapa orang yang coblos? dokumen C1-nya. Teman-teman kalau Anda baca di sini dokumen C1-nya itu Anies Baswedan 60. Saya cek lagi ke atas. Betul 60. Di sini Prabowo 612, tapi kita cek di hasil suara. Di hasilnya ternyata 112. Buset guys. 112 saja. 112 dari 600. 112 saja. Dan hasilnya Mas Ganjar Pranowo betul 2. Jadi di sini cuma 112 yang sesungguhnya seperti itu, tapi kemudian kalau kemudian kita lihat di sini 612. Jadi ada pencuriannya 500 suara. 500 suara dari Ini mana? kecurangan yang luar biasa sekali dan dahsyat betul. Ini yang mau kita sebut dengan menang. Menang dengan kecurangan. Dipaksakan satu Brengsek putaran lu. ya kan? Saya ngomongin brengsek di sini ya. Mari sekarang kita lihat suara di luar negeri. Parah banget guys. Ini ada sebelum ke luar negeri, nanti keluar negerinya tuh di Kinibalu, di Sumatera Selatan, di Kota Palembang, Mata Selatan. di Sematang Borang kecamatannya, dan di desanya adalah Karya Mulia, TPS 013. Mari kita lihat hasilnya. Coba diturunkan. Oh ini. Oh tuh atas. Anies Baswedan dapat 0, 0. Prabowo Subianto 400, 400. Ganjar Pranowo 0. Mari kita lihat di hasilnya, di hasil pindainya. Hasil pindainya ternyata Anies Baswedan dapat 126. Buset. Prabowo cuma 100. Sementara Ganjar Pranowo cuma 16. Ini kecurangan. Suara Anies Baswedan yang 126 itu tiba-tiba di atasnya cuma berapa? Coba kan dinaikin ke atasnya. Disebutnya 0. Padahal tadi suaranya adalah 129. Coba ulang lagi. Jadi suara 126. Dapat suara 126 tapi kemudian ditulis 0, sementara Prabowo yang ranking kedua cuma 100 ditulisnya adalah 400. Dia mencuri suara 300 dan menghilangkan suara 126. Ini kecurangan yang maha dahsyat. Hanya orang-orang yang punya kemampuan kecurangan luar biasa dia bisa melakukan itu. Apa terus kita mau percaya? Teman-teman, informasi ini sekali lagi mengkonfirmasi parah banget ya, bahwa kecurangannya gila. Belum ada yang bisa mengklaim, belum ada yang bisa mengklaim satu suara, kemenangan satu putaran. Saya akan kasih contoh lagi suara di Pantes luar aneh negeri. guys. Kotanya Malaysia, negaranya Kinibalu Malaysia, di kotanya Kinibalu, ini juga Kinibalu, dan di TPS-nya adalah KSK 330. Apa yang bisa kita lihat? Coba teman-teman perhatikan di sini. Anies Baswedan hanya dapat 22, Prabowo Subianto dapat 8.077, 8.000 guys. sementara Ganjar Pranowo mendapatkan 80.000, 80.036. Jadi Anies dapat 22, Ganjar 8077, artinya 8.077, 4.000. dan Ganjar Pranowo dapat 80.000. 80.000 Ganjar. Mari kita periksa C-nya, forum C-nya. Di forum C itu ternyata Anies Baswedan betul dapat 22,
Tapi yang namanya Prabowo dapatnya cuma 77. 77. Sementara Ganjar Pranowo 36. Jadi 77 Anies, Ganjar Parah, guys. Pranowo berapa tuh? 36. Anies 22, Ganjar Prabowo 77 dan Ganjar 36. Coba kita lihat di formulir yang tadi. Parah banget Anies ini, tetap guys. 22, tapi Ganjar Pranowo yang tadi 77 bertambah menjadi 8.000. Prabowo Subianto 8.077. Sementara Ganjar Pranowo yang tadinya cuma 36 jadi nambahnya 80.000. Lagi-lagi di Malaysia kecurangannya luar biasa. Pada kecurangan di sini Ganjar Pranowo dapat angka 80.000 kecurangannya. Sementara Prabowo dapat angka 8.000. Anies cuma 22 sesuai dengan hasil. Inilah kecurangan-kecurangan yang terjadi dan saya akan terus menginformasikan berapa jumlah angka real count dan di mana saja sebaran kecurangan-kecurangan ini. Dan sekali lagi ini membuktikan tidak hanya masif, tidak hanya sistematik, tidak hanya terstruktur, tapi ini kecurangan yang maha dahsyat. Inilah kewarasan. Salam kewarasan. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau ada kecurangan, laporkan di sini ya. 0812 1223 5959. Itu ke teman-teman yang mempunyai website kecuranganpemilu.com. Buset guys ya, nggak nyangka guys ya, ternyata kecurangannya parah banget guys ya, sampai ngakak gitu. Berarti harus betul-betul dicek guys ya, C1-nya harus betul dicek, karena di situnya di atasnya itu laporannya nggak jelas guys ya. Yang aslinya Anies 22 ya kan, Prabowo aslinya 7 tapi ditulis 8.000 guys ya. Kemudian satu lagi bahwasanya Ganjar itu cuman berapa, 26 guys ya, tapi ditulis 80.000 guys. Ini parah kecurangan. Yang satu lagi berapa, ditambah-tambah guys ya, ditambah-tambah. Habis kemudian yang Prabowo itu dibengkakkan guys ya, sampai ditambah 300 jadi 400 kan, yang aslinya cuman 70 jadi 300 jadi 800 gitu guys ya. Parah banget nih guys ya. Kalau kita lihat kecurangannya ngakak nih guys, berarti Bawaslu itu harus betul-betul ngecek guys ya hasil-hasilnya, karena ini udah parah banget ya kecurangan guys, di luar nurul guys ya, nggak mau diakal ya. Aslinya 7 orang jadi 8.000, buset guys. Awal terus guys, ini kecurangan parah nih guys. Gimana guys menurut kamu guys kecurangan guys? Langsung aja guys ya, berikan tanggapan, sanggahan, opini dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi semua dan menjadi referensi bagi semua orang guys ya. Saya cukupkan videonya sampai sini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Ini sumber videonya dari YouTube Bambang Wijoyanto. Dia tuh guys bukan orang sembarangan guys ya. Dia udah banyak ngewawancarain orang-orang penting, orang-orang politik guys. Jadi guys, analisa dia tuh betul-betul mantap dan sesuai data fakta guys ya, karena dia juga petugas di situ guys ya.